Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Alvitasari Mahardika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project visualisasi data pengaduan dan bantuan proses pada PT X. Agenda yang pertama saya akan membahas data yang tersimpan pada suatu proses bisnis, kedua data visualisasi yang diimplementasikan, ketiga analisis kegunaan visualisasi, keempat potensi bisnis yang belum digali, kelima mentransformasikan data dalam bentuk visualisasi, keenam tools yang bisa digunakan. Data keluhan pelanggan. Data yang diambil adalah data keluhan pelanggan pada PT X tahun 2020 dalam bentuk Excel 757 row dan 26 kolom yang terdiri dari ID, title, status, priority, time to own, time to resolve, kategori, last update, assign technician, assign to technician group, requester, type, last edit, time to resolve, exit date, total duration, opening date, dan lain-lain. Perusahaan sudah melakukan visualisasi data dan berikut adalah tampilannya. Di sini ada tiket hari ini, tiket per period, tiket total, backlog, tiket yang terlambat, jumlah user. Di sini juga ada bar chart untuk tiket in period. Ini juga ada pie chart untuk tiket keluhan pelanggan dan bantuan proses. Di sini line chart untuk tiket resolution time. Di sini juga ada text table untuk tiket by subdirektorat dan recent tiket. Dan tiket ini untuk tiket yang baru. Di sini akan saya bahas satu persatu. Untuk pie chart, diagram pie chart digunakan untuk menampilkan batas waktu penyelesaian keluhan customer yang customer buat dan diajukan ke perusahaan berdasarkan tiket keluhan pelanggan dan tiket bantuan proses. Dengan menggunakan diagram ini, maka dapat dilihat jumlah dan status dari tiket keluhan mana yang harus segera diselesaikan, tiket baru masuk, dan yang sudah lewat dari batas waktu. Di sini ada dibagi dua menjadi tiket keluhan pelanggan dan bantuan proses. Bar chart, diagram batang digunakan untuk memvisualisasikan tiket keluhan berdasarkan jumlah tiket per hari. Pada diagram batang terkandung dua nilai, yaitu keluhan pelanggan dan bantuan proses yang diberikan untuk menyelesaikan keluhan. Di sini untuk warna hijau untuk mewakilkan keluhan pelanggan dan biru untuk bantuan proses. Diagram batang yang bisa pakai berbentuk vertikal dengan x-axis sebagai hari tanggal dan y-axis berupa jumlah tiket. Diperjelas lagi dengan pie chart untuk melihat status tiket keluhan berdasarkan proporsi warna. Di sini proporsinya ada abu-abu untuk mewakilkan baru, merah processing, kuning pending, biru solve, dan hijau close. Di sini pie chart sudah 100% berwarna hijau yang artinya kasus sudah ditutup dan sudah selesai. Line chart digunakan untuk melihat total waktu lama penanganan keluhan dan permintaan pada tahun 2020. Diagram garis dianggap paling sesuai karena terdapat unsur waktu pada data yang diperoleh. Di sini ada tabel. Tabel adalah format terstruktur yang dibentuk oleh baris dan kolom dengan hubungan tertentu. Baris memiliki kata lain seperti record, tuple, atau vektor. Kolom memiliki nama lain, field, parameter, atau properti. Baris mempresentasikan sekumpulan nilai dari kolom. Tabel digunakan untuk menunjukkan tiket yang baru masuk dan terkini untuk segera diselesaikan. Jadi ini ada contoh tiket terbaru di recent tiket seperti ID TTL 2021-0998 dengan judul perubahan nama debitur PT Mega Erli Lestari atau Koko Trading Internasional 03815056. Contoh lain adalah TTL 2021-0996 restitusi CV Kahuripan Makmur.
Data yang untuk potensi dari data keluhan dan bantuan di sini, dari data yang diambil pada tugas ini, belum diketahui dominasi dari keluhan maupun bantuan yang diajukan oleh konsumen. Dengan membangun visualisasi dari data ini, dapat diketahui keluhan apa dan bantuan apa yang paling banyak diminta oleh konsumen dan diharapkan bisa menjadi acuan tindakan pencegahan sehingga masalah yang sama tidak terulang di kemudian hari. Proses eksekusi data, proses eksekusi data menggunakan aplikasi tabel publik, dengan cara input atau read data yang akan diproses, di mana data di sini berupa Excel, data mentahnya data awalnya berupa Excel, lalu kemudian dikoneksi data yang akan diolah dengan tabel publik dengan cara drag file data ke Tableau. Data yang telah di-drag sebelumnya akan menjadi data resource untuk pengolahan nantinya. Jadi ini adalah, setelah di-drag, ini adalah bentuk dashboard dari Tableau. Setelah Excel dipindahkan menjadi seperti ini di Tableau. Di sini saya membuat maps untuk digunakan mengetahui jumlah pengaduan dan bantuan proses yang diajukan pelanggan pada tahun 2020 berdasarkan tipe, bulan, jumlah, dan masalah yang diajukan. Langkah-langkahnya mendrag title, type, last update pada shelf mark atau rack marks dari tables langsung di-drag ke maps ini sendiri, lalu mengubah title menjadi count dan drag pada size, color, dan label button di sini. Drag last update pada label button sehingga didapatkan number of complaint dan help process tree map seperti gambar di samping ini. Lalu ini adalah pack bubbles. Saya menggunakan ini untuk mengetahui 10 requester terbanyak yang mengajukan tiket pengaduan dan bantuan pada tahun 2020 dengan cara drag title, requester, dan table pada rack maps. Dari tables ini di-drag ke rack maps ini, lalu mengubah title menjadi count dan drag pada size button, lalu drag requester yang ada pada rack maps ini ke label dan color button. Setelah itu drag requester pada rack filter untuk mengurutkan 10 teratas requester yang mengirim tiket pengaduan sehingga didapatkan seperti gambar di samping dapat dilihat bahwa PT Indra Jawa Wijaya Swastika paling banyak mengajukan pengaduan dan bantuan proses pada tahun 2020 sebanyak 71 tiket. Bar chart. Di sini saya membuat bar chart untuk mengetahui jumlah judul berdasarkan prioritas atau amount of title based on priority. Langkah-langkahnya, title pada self row, drag title pada self tables ini ke row sebelah sini dan lalu diubah menjadi count, lalu drag ke priority dari tables ke column sebelah sini. Lalu, pada titles ini diubah menjadi count dan di-drag ke color dan ke size, lalu akan didapatkan, chart seperti gambar di samping ini. Dapat dilihat bahwa pada level priority, medium mempunyai nilai tertinggi senilai 403 tiket dan level low sebanyak 8 tiket, level high sebanyak 9 tiket, dan critical sebanyak 336 tiket. Lalu di sini adalah text table untuk mengetahui kategori dari pengaduan yang diajukan. Ini dengan drag kategori, title, statistik, resolution, last update, status dari track tables langsung di-drag ke row sebelah sini, disusun seperti yang diinginkan. Di sini ada tabel, title, statistik, resolution. Di sini saya bentuk day dan month untuk tanggalnya dan bulannya, lalu ada di status. Bisa dilihat lalu dapat dilihat
bahwa pengelompokan data menjadi lebih rapi dengan judul, lama pengerjaan, waktu pelaporan status. Sudah dikategorikan berdasarkan kategori. Fact bubbles, di sini saya membuat fact bubbles lagi, untuk membuat 10 peringkat teratas pengaduan bantuan proses yang diajukan. Jadi, kom top komtet top complaint, top 10 complaint, dan help proses. Langkah-langkahnya adalah drag title dari rec tables pada rec marks, di drag title, di sini diubah menjadi count juga, lalu di drag ke color, ke size, dan ke table, lalu, title di-drag ke label. Jadi eee, terlihat pada gambar di samping ini. Dapat dilihat bahwa ketidakcocokan paling banyak diajukan pengaduan dan bantuan proses pada 2020 sebanyak 37. Lalu ada 20 tiket dengan invoice belum, mmm, terkirim. Setelah semuanya worksheet sudah dibuat, yang tadi chart atau, pie chart atau, bar chart yang lain sudah dibuat, langsung semua itu bisa di-drag ke dashboard, kita buat dashboard-nya, lalu disusun seperti ini, saya susun seperti ini. Dan ini, jadinya seperti ini. Di sini ada jumlah komplain, help proses 587, di sini saya buat judul PTX komplain dan help proses 2020, di sini ada amount of title based on priority, kategori of complaint, di sini ada number of complaint and help process, top complaint dan help process. Di sini juga ada top 10 requester with the most ticket. Di sini, saya menggunakan Tableau. Aplikasi Tableau, adalah perangkat lunak bisnis intelligence yang mudah untuk digunakan, terutama hal membuat visualisasi data, analisis data, dan pelaporan. Cara penggunaannya cukup mudah karena menggunakan sistem drag and drop seperti yang tadi, dijelaskan. Tables dapat menggabungkan data dari berbagai sumber data seperti spreadsheet, database, cloud data, dan big data ke dalam suatu program untuk digunakan dalam suatu analisis yang dinamis. Tableau ini merupakan business intelligence hasil penelitian Gartner Report Februari 2016. Tableau menduduki chart atau kuadran teratas di bidang platform BI atau Business Intelligence bersama 2 platform sejenis. Di sini saya menggunakan Tableau Public, ini adalah perbedaannya. Tableau Public yang saya gunakan adalah sifatnya gratis. Jumlah baris data yang bisa diunggah ini hanya terbatas, 100 baris data. Dalam sekali koneksi file yang dilakukan, di sini ada konektivitas sumber data atau jenis file sumber dataset yang digunakan. Di Tableau Public hanya bisa MS Excel, Text, MS Access, dan TDE. Ruang kerjanya cloud, tidak bisa menyimpan worksheet hasil kerja secara lokal. Jadi, saya menyimpan semua hasil kerja itu berupa online di web Tableau Public server. Jadi, untuk bisa melihat lagi harus diunduh. Untuk cara kerjanya ini adalah online dan keamanan data tidak terjamin karena, menyimpannya adalah berupa online. Keunggulan Tableau tidak membutuhkan keahlian programming, dapat mengkombinasikan berbagai jenis sumber data yang berbeda-beda seperti spreadsheet, database, cloud data, dan big data, menghemat waktu, mengambil keputusan data secara langsung dan menggunakan dashboard untuk memperoleh informasi, query dijalankan di balik layar, perbedaan sumber data dapat dikombinasikan dengan mudah, harga terjangkau, dan solusi BI yang sempurna untuk bisnis yang kecil, medium, dan besar.
Ini adalah referensi untuk membuat presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.